Lagu pembuka mari kita nyanyikan Wahai Saudara dari kitab dari Puji Syukur 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah bagi kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Pada hari ini kita akan memulai ibadat sabda. Mari kita memulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai manusia rapuh. Seringkali kita menuntut sesuatu yang kita pikirkan, dan itu bukan kebutuhan kita, dan memaksakan kehendak Tuhan untuk meminta suatu tanda dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan Maha Pengampun mengampuni salah dan dosa kita, dan kita layak pantas mengikuti ibadat sabda ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rai mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Maha Pemurah, terima kasih Engkau telah bersedia menemani dan memberkati kami dari pagi hingga malam ini. Kami mohon semoga ibadat ini membuat kami lebih dekat dengan-Mu serta selalu menyadarkan hidup kami di dalam tangan-Mu dengan pengantara Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus menurut Santo Matius. Pembacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kata yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah genteng, melainkan di atas kaki dan sehingga menerangi semua orang yang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian sabda Tuhan. Inilah Kristus. Renungan pada hari ini. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 berkata bahwa kita sebagai anak Tuhan harus bisa menjadi garam dan juga terang bagi sekitar kita. Bukan hanya sekitar kita, tetapi bagi dunia ini. Kita menjadi garam berarti kita harus menjadi dampak yang positif bagi orang lain, baik melalui perkataan dan tingkah laku kita. Sebab jika garam tidak terasa asin, maka garam tersebut tidak bisa menjadi dampak bagi yang lainnya. Inilah yang membedakan garam dan bumbu dapur yang lain. Dan mengapa kita diibaratkan sebagai garam dan bukannya lada? Karena garam mampu memberikan rasa asin sehingga menyebabkan dampak bagi setiap masakan yang diberikan garam. Dan garam bisa digunakan untuk banyak hal. Sedangkan lada tidaklah seperti garam, sehingga Tuhan mau kita menjadi garam supaya dunia ini
hidup kita menjadi dampak bagi semua orang dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sekecil apapun terangmu, tetap jangan pernah mundur, jangan pernah padamkan terangmu. Biarkanlah terangmu tetap bersinar dan selalu andaikan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Amin. Saudara-saudari, Allah Bapa yang Maha Kasih telah membebaskan manusia dari dosa-dosanya berkat kerahimannya. Atas kesatuan yang kita alami pada hari ini, marilah kita bersyukur dan memanjatkan doa-doa kepadanya. Bagi keluarga ini, ya Bapa, terima kasih untuk keluarga ini, sehingga kami mendapatkan tempat untuk kami beribadah bersama dan untuk memuliakan Dikau. Sehingga Engkau telah memberikan keluarga ini kesehatan yang cukup dan kebahagiaan yang lebih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi bangsa dan negara. Ya Bapa, sertailah negara kami agar para pemimpin dan para pejabat sadar untuk dapat merubah negara yang sedang kacau menjadi negeri yang baik dan taat pada ajaran agama yang benar. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, kiranya Engkau berkati gereja-Mu yang sedang berkembang di Indonesia tercinta ini. Semoga terang kasih-Mu selalu bercahaya dan perantara gereja Katolik. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, hanya itu permohonan kami. Kiranya Engkau mengabulkan permohonan ini. Amin. Marilah kita satukan doa dan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa, persaudaraan di antara kami telah Engkau satukan di OMK ini. Kami juga telah Kau perkenankan untuk dapat membagi kebahagiaan dan kesedihan kami dengan teman-teman semua di sini. Dan tadi kami telah membacakan sabda-Mu. Mohon berkenankan kami memakainya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kini ya Bapa, kami akan pulang. Semoga Engkau menyertai kami dalam perjalanan sehingga tiba dengan selamat. Dampingilah dan sertailah kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu disertai Tuhan Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman terkasihi, ibadat pada pagi hari ini telah selesai. Syukur kepada Marilah Allah. kita pergi, kita diutus. Amin. Untuk lagu penutup, mari kita nyanyikan Yesus mengutus muridnya dari Puji Syukur 692. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajahi semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin, Pak, di tangan Sang Pencipta. Kamu akan dapat berkah. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati
orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Teguhkan madas syukurmu, Tuhan bersama kita. Yang kau takuti apa? Bila Tuhan penguat kita, pada akan bersyukur, Muat telah diutus membawa penghiburan dan warta keselamatan. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, naburkan yang baik di dalam hati orang.